Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang di acara talkshow kita pada siang hari ini. Topik yang akan kita diskusikan cukup menarik teman-teman, dan juga sering terjadi di lingkungan kampus. Apa sih topiknya itu? Topiknya adalah upaya pencegahan radikalisme di kalangan mahasiswa. Penerapan nilai Pancasila di lingkungan kampus. Saya Muhammad Nazil Akbar. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang cukup menarik teman-teman. Yaitu ada Mas Nabil dan Mbak Aura. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Halo, saya baik-baik saja, senang bisa berdiskusi di sini. Halo juga, topik yang dibahas kali ini cukup menarik sekali ya. Wah, oke. Terlihat bersemangat ya. Mari kita mulai pembahasannya. Mas Nabil, apa pendapatmu mengenai apa yang dimaksud dengan radikalisme? Dan mengapa isu ini sangat penting di lingkungan perguruan tinggi? Menurut saya, radikalisme dapat dipahami sebagai suatu pandangan atau ide yang berusaha mengganti sistem sosial ataupun politik dengan cara yang ekstrim, bahkan bisa melalui kekerasan. Masalahnya, kelompok radikal ini seringkali menargetkan kepada mahasiswa, karena mahasiswa memiliki semangat idealisme yang sangat tinggi, namun kadang belum sepenuhnya memahami ideologi tentang kebangsaan. Radikalisme ini dapat masuk melalui platform media sosial, kegiatan organisasi yang tertutup, ataupun melalui diskusi yang tampak positif, namun sebenarnya menyebarkan kebencian. Jadi, kampus dapat menjadi area yang rentan apabila mahasiswa tidak memiliki sikap kritis terhadap ideologi ya Mas? Tepat sekali, karena mahasiswa merupakan agen transformasi, tetapi juga bisa menjadi target yang mudah jika tidak memiliki pemahaman yang mendalam terkait Pancasila. Wah, sangat menarik ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Aura, dalam konteks Pancasila, apa perannya dalam menghindari radikalisme? Pancasila sendiri kan sebagai pertahanan utama bagi negara kita. Apabila mahasiswa ini benar-benar mengerti dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila, mereka itu nggak akan mudah terpengaruh oleh ideologi dan radikalisme. Sebagai contohnya itu kayak sila pertama nih. Nah, sila pertama ini kan mengajarkan kita untuk memiliki iman, dan juga sebagai kita itu bisa menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Dan sila kedua juga mengajarkan kita untuk menanamkan nilai-nilai ya kemanusiaan dan juga menolak segala bentuk dari kekerasan. Sila ketiga juga mendorong semangat persatuan. Nah, apabila prinsip-prinsip ini semua diterapkan dalam lingkungan kampus, pasti radikalisme itu dapat dicegah. Jadi, penerapan Pancasila itu tidak hanya sebatas teori di dalam kelas ya? Ya, sekali. Tapi harus menjadi kebiasaan dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, begitu? Ya, betul begitu. Sebenarnya gini sih ya, mulai dari mana kita tuh bersikap kepada teman yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, dari agama, suku, pandangan politik. Nah, semua itu merupakan wujud dari penerapan Pancasila itu sendiri. Di lapangan kita masih sering mendengar tentang mahasiswa yang terpengaruh oleh ideologi radikal. Mas Nabil, nah dari apa yang kamu amati, gejala apa saja yang biasanya muncul di lingkungan kampus? Tanda-tandanya biasa terlihat dari pola pikir yang semakin tertutup, enggan untuk berdiskusi dengan kelompok lain, dan cepat menganggap orang yang berbeda sebagai musuh. Ada juga yang mulai menolak simbol-simbol negara atau menolak kegiatan yang berkaitan dengan kebangsaan dengan alasan ideologi tertentu. Jika hal-hal seperti ini tidak ditangani dengan baik, bisa mengancam suasana akademis di kampus. Lantas, apa yang dapat dilakukan oleh universitas untuk menangani masalah ini? Universitas ini harus meningkatkan aktivitas terkait pembinaan pemahaman ideologi dan juga kemampuan literasi digital. Contohnya dengan mengadakan seminar mengenai kebangsaan,
perlombaan yang bertemakan toleransi dan juga acara yang melibatkan berbagai organisasi mahasiswa. Selain itu, para dosen dan pihak universitas perlu menyediakan wadah untuk diskusi yang kondusif dan tidak hanya berfungsi sebagai pengingat tapi juga sebagai sumber. Baik, sekarang kita diskusikan hal penting mengenai apa yang dapat dilakukan mahasiswa secara konkret untuk mencegah radikalisme. Pertama-tama, mahasiswa harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif seperti organisasi di kampus, komunitas sosial atau acara keagamaan yang bersifat terbuka. Yang kedua, perlunya kehati-hatian dalam menerima informasi dari dunia maya dan jangan cepat percaya pada berita yang bersifat provokatif. Yang ketiga, biasakan diri untuk berdiskusi dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agar kita dapat lebih terbuka terhadap perbedaan. Ya, saya juga ingin menambahkan nih, mahasiswa itu juga dapat berperan sebagai agen pemoderasi dan dengan mengembangkan konten positif di media sosial, memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan juga kebersamaan. Nah, semua ini merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita tidak hanya memahami teorinya, tapi juga memperluas semangat tersebut. Baik, saya sangat setuju tentang itu. Jika setiap mahasiswa memiliki kesadaran seperti itu, radikalisme tentu akan sulit untuk tumbuh. Jika boleh merenung sejenak, sila mana yang kalian anggap paling krusial untuk menghadapi radikalisme? Saya memilih sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan menjaga persatuan, kita secara otomatis menolak segala bentuk perpecahan dari kebencian. Menurut saya itu adalah sila kedua nih, yang dimana itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebanyakan radikalisme itu muncul karena hilangnya rasa kemanusiaan kita terhadap sesama. Wah, oke. Jawaban yang sangat baik nih. Sebenarnya semua sila saling satu sama lain. Ketika kita menerapkan semuanya, secara otomatis kita menjadi individu yang moderat dan juga mencintai perdamaian. Ini air. Oh ya, ini airnya jangan lupa diminum. Diminum, Mbak. Diminum. Oke, terima kasih. Iya. Tuh, habis juga nih, Kak. Ya nih. Boleh sih. Oke, teman-teman, kita sudah mencapai akhir talkshow ini. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa pencegahan radikalisme dimulai dari diri kita sendiri dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan di kampus maupun di masyarakat. Mulai dari menghargai perbedaan, menolak tindakan kekerasan, hingga secara aktif menyebarkan pesan perdamaian. Baik, terima kasih kepada Mbak Aura dan Mas Nabil atas pandangan yang luar biasa dan juga kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga diskusi ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi mahasiswa yang berkarakter Pancasila dan mempertahankan Indonesia agar tetap damai dan bersatu. Saya selaku inisiator Muhammad Azhar Akbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.